Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tabiin Atia Madani dengan NIM 2214280. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyajian data. Yang pertama yaitu tabel baris kolom. Penyajian data dalam bentuk tabel baris kolom sering digunakan karena tingkat kemudahan, efektivitas, dan efisiensi yang tinggi. Ada dalam pembuatan tabel antara lain: 1. Judul tabel. 2. Nomor tabel. 3. Judul kolom dan nomor kolom. 4. Kolom tabel dan baris tabel. Dan yang kelima yaitu sumber data. Jenis tabel dibedakan berdasarkan jumlah kategori atau karakteristik data yang disajikan. Terdapat 3, yaitu 1. Tabel satu komponen merupakan bentuk tabel paling sederhana yang hanya terdiri atas satu kategori atau satu karakteristik data. Misalkan jumlah pengunjung internet berdasarkan konten yang dikunjungi, data inventaris berdasarkan jenis barang dan sebagainya. Dan berikut adalah contoh tabel satu komponen yang menampilkan konten dan jumlah pengunjung. Yang kedua yaitu tabel dua komponen, merupakan tabel yang memiliki dua kategori atau dua karakteristik. Misalkan jumlah pengunjung internet berdasarkan konten yang dikunjungi dan jenis kelamin. Jumlah mahasiswa berdasarkan fakultas dan jenis kelamin. Data inventaris barang berdasarkan jenis barang dan tahun inventaris, dan lain sebagainya. Contoh tabel dua komponen adalah sebagai berikut, yang menampilkan konten yang dikunjungi, jenis kelamin laki-laki, jenis kelamin perempuan, dan jumlahnya. Yang ketiga yaitu tabel 4 komponen atau tabel 4 arah, memiliki 4 kategori yaitu laki-laki SMA, laki-laki SMK, perempuan SMA, dan perempuan SMK. Dan berikut adalah contoh tabel 4 komponen yang menampilkan fakultas, laki-laki SMA, laki-laki SMK, perempuan SMA, dan perempuan SMK. Selanjutnya yaitu grafik. Ada beberapa jenis diagram yang dapat digunakan. Pemilihan bentuk diagram ditentukan pada tujuan analisis yang dilakukan. Berikut diuraikan jenis diagram yang umum digunakan antara lain. Yang pertama yaitu grafik batang. Diagram batang adalah diagram yang dinyatakan di dua dimensi, lebar dan tinggi. Sedangkan diagram balok adalah diagram yang dinyatakan 3 dimensi, lebar, tinggi, dan dalam. Berdasarkan diagram, ada 2 jenis diagram, yaitu diagram batang vertikal dan diagram batang horizontal. Berikut adalah contoh batang horizontal dan diagram batang vertikal. Yang pertama, grafik batang tunggal horizontal, grafik batang tunggal vertikal, dan grafik batang majemuk. Selanjutnya yaitu grafik garis. Grafik garis adalah grafik yang menyatakan suatu peristiwa dari bentuk kurva. Grafik ini digunakan untuk menggambarkan data tentang suatu keadaan yang berkesinambungan dengan menyajikan data yang diperoleh dalam rentang waktu tertentu dengan jarak yang sama. Ada 2 jenis diagram garis, yaitu diagram garis tunggal dan diagram garis majemuk. Grafik garis tunggal. Grafik garis tunggal memiliki satu kategori saja, sehingga hanya ada satu garis. Contoh pemanfaatan diagram garis tunggal adalah: 1. Menggambarkan nilai tukar rupiah dari waktu ke waktu. Yang kedua, menggambarkan perkembangan jumlah pengunjung Facebook setiap tahunnya. Dan yang ketiga, menggambarkan pertumbuhan berat badan anak per bulan. Cara membuat grafik garis dengan Microsoft Excel adalah:
tulis data di Microsoft Excel, lalu drop kecuali baris jumlah pengunjung, lalu pilih insert, lalu pilih line, lalu pilih grafik line sesuai keinginan, lalu pilih desain yang sesuai keinginan akan grafik garis tunggal berikut. Kemudian yaitu grafik garis majemuk. Grafik garis majemuk memiliki lebih dari satu garis. Biasanya digunakan untuk membandingkan dua keadaan atau lebih yang berhubungan satu sama lain dalam suatu kurun waktu. Yang pertama yaitu menggambarkan perbandingan nilai tukar rupiah dan nilai tukar ringgit dari waktu ke waktu. Yang kedua, menggambarkan perbandingan jumlah mahasiswa baru, program studi, dan mahasiswa baru. Cara membuat grafik garis majemuk adalah dengan Microsoft Excel adalah tulis data di Microsoft Excel, lalu blok data, lalu pilih insert, lalu pilih line, lalu pilih grafik line sesuai keinginan dan pilih desain yang berkesesuaian. Maka akan grafik garis majemuk sebagai berikut ini. Kemudian yaitu grafik lingkaran. Grafik lingkaran adalah grafik yang menyatakan suatu peristiwa di bentuk lingkaran yang dipotong-potong menjadi segmen atau juring. Jumlah juring tergantung pada banyaknya kategori yang dibandingkan. Informasi yang ditampilkan pada masing-masing juring, biasanya dalam bentuk persentase atau frekuensi atau data nominal untuk masing-masing kategori, dan besarnya sudut juring tergantung pada besaran nilai tersebut. Dan berikut adalah contoh dari grafik lingkaran. Selanjutnya yaitu grafik pencar. Diagram pencar atau sering dinamakan scatter chart atau scatter plot atau stackgram atau scatter graph merupakan diagram grafik yang terdiri dari sekumpulan titik-titik dari sepasang variabel X dan variabel Y, P dalam kurung X, Y. Diagram ini biasanya digunakan untuk melihat hubungan antara dua buah variabel agar dapat melihat pola hubungan, maka jumlah data yang disajikan minimal 30 titik data. Adapun cara membuat diagram pencar menggunakan Microsoft Excel adalah blok data, lalu klik insert, lalu pilih scatter dan pilih scatter with only marker, maka akan dihasilkan grafik pencar sebagai berikut ini. Selanjutnya yaitu grafik gambar atau piktogram. Diagram gambar adalah diagram yang datanya diwakili dalam bentuk gambar, di mana satu gambar bisa diwakili kategori dalam jumlah tertentu. Dan berikut adalah contoh dari grafik gambar atau grafik piktogram. Selanjutnya yaitu grafik peta atau kartogram. Grafik peta memberikan informasi di demografi dalam bentuk peta, agar informasi yang bersifat demografi lebih mudah dimengerti dan lebih menarik. Informasi pada grafik peta biasanya disajikan dalam bentuk skala. Dan berikut adalah contoh dari grafik peta. Selanjutnya yaitu grafik area. Grafik area menekankan perbedaan antara beberapa set data selama periode waktu tertentu. Ada beberapa jenis grafik area yang biasa digunakan, antara lain grafik area yang ditumpuk atau stacked area, menampilkan area tren kontribusi kategori dari waktu ke waktu. Adapun cara pembuatannya yaitu dengan Microsoft Excel adalah tuliskan nilai dari Microsoft Excel,
blok data kecuali baris jumlah, lalu klik insert, lalu pilih grafik area dan pilih stacked area, maka akan tampil grafik seperti berikut ini. Kemudian grafik area yang ditumpuk 100% atau 100% stacked area menampilkan tren persentase beberapa kategori dari waktu ke waktu yang bila dijumlahkan akan menjadi 100%. Cara membuat grafik area dengan Microsoft Excel adalah tuliskan nilai data di Microsoft Excel, lalu blok kecuali baris jumlah, lalu klik insert, lalu pilih grafik area dan pilih 100% stacked area, maka akan tampil grafik sebagai berikut ini. Selanjutnya yaitu grafik jaring jaring laba-laba. Grafik jaring laba-laba atau sering disebut diagram radar adalah grafik dua dimensi yang menampilkan data multivariat untuk 3 atau lebih variabel kuantitatif dengan sumbu mulai di titik yang sama. Kegunaan grafik jaring laba-laba antara lain: 1. Menentukan metrik kinerja masing-masing variabel untuk suatu program yang sedang berlangsung. Misalkan kita mengukur tingkat kematangan suatu teknologi dilihat dari variabel A, variabel B, dan variabel C. Yang kedua, memetakan tingkat kemiskinan beberapa daerah dilihat dari beberapa variabel indikator kemiskinan. Yang ketiga, memetakan nilai masing-masing mahasiswa untuk beberapa kategori nilai. Yang keempat, menentukan kelebihan dan kelemahan pemain sepak bola dalam beberapa kategori variabel. Cara membuat grafik jaring laba-laba atau grafik radar untuk di tabel. Cara membuatnya adalah tulis data tabel di Microsoft Excel, lalu blok data, lalu pilih insert, lalu pilih order chart, lalu pilih radar, akan tampil 3 buah pilihan, lalu pilih yang berkesesuaian dan akan tampil grafik jaring laba-laba sebagai gambar di samping ini. Selanjutnya yaitu grafik gelembung atau bumble. Grafik yang menggambarkan deret data dalam bentuk lingkaran yang menggelembung. Besarnya gelembung sesuai dengan nilai masing-masing data. Cara membuat grafik gelembung adalah tulis tabel di Microsoft Excel, kemudian blok hanya bagian angkanya saja, lalu pilih insert, pilih order chart, lalu pilih bumble 3D, maka akan tampil grafik gelembung seperti grafik di bawah ini. Selanjutnya yaitu grafik permukaan. Grafik permukaan atau surface chart berguna ketika kita ingin mencari kombinasi optimal dari dua rangkaian data. Seperti dalam peta topografi, warna dari pola menunjukkan daerah yang berbeda dalam kisaran nilai yang sama. Cara membuat grafik permukaan dengan Microsoft Excel adalah tuliskan data pada Microsoft Excel, lalu pilih blok, lalu pilih insert, pilih order chart, dan pilih surface, maka akan dihasilkan grafik seperti di bawah ini. Itulah tadi penjelasan tentang penyajian data. Kurang lebihnya saya minta maaf dan saya ucapkan terima kasih.